Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Pak Habib, anak-anak? Ya, baik. Anak-anak sudah mengerjakan penilaian harian kemarin? Sudah, Pak. Oke, sudah. Itu LKS-nya beda dengan kelas 4 ya. Kalau kelas 4 kemarin penilaian hariannya seperti penilaian yang biasanya. Kalau hari ini kelas 5 penilaian hariannya sudah mengikuti kelas 5 yang hari ini, yakni tentang AKM. Apa sih AKM itu anak-anak? Asesmen kompetensi minimal. Ini khusus kelas 5 tahun pelajaran 2021-2022 seluruh Indonesia akan melaksanakan yang namanya AKM. Jadi anak-anak kelas 5 nanti insya Allah bulan Desember, kalau enggak Oktober, itu akan melaksanakan ujian namanya ujian AKM online di sekolahan menggunakan laptop. Soalnya bagaimana bentuknya? Sesuai seperti tidak jauh dari penilaian harian yang kemarin anak kerjakan. Itu nggih. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 35 pembelajaran 1 subtema 2. Halaman 35 subtema 2 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, Al-Fatihah. Baik. Tolong di-unmute yang masih dinyalakan mikrofonnya, di-unmute. Bahwa ada gambar mic-nya, di tombol diklik Kavindra, di-unmute. Baik, PowerPoint ini tidak jauh beda dengan di LKS-nya masing-masing anak-anak, tapi intinya sama. Oke, intinya sama. Yang pertama, pembelajaran 1 subtema 2, yakni tentang manusia dan lingkungan. Manusia itu tidak jauh dengan lingkungannya masing-masing. Oke, manusia tidak jauh dari lingkungannya masing-masing. Yang pertama tentang IPA. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Kemarin itu otot itu apa? Dan tulang itu apa? Sudah dijelaskan Pak di pembelajaran yang pertama di subtema 1. Cara menjaganya bagaimana? Yakni adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yakni apa? 5 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Bagaimana menjaganya? Menjaga pola makan yang teratur. Yakni 1 hari berapa kali? Diacungkan tangannya berapa kali? 1 hari makannya? Ya, Aisyah 3, Adil Bintar 3, dan yang lainnya. Betul. 1 hari 3 kali. Itu wajib kita harus makan dengan teratur. Jangan sampai makan itu terlambat. Mungkin waktu sarapannya jam 12. Nah, itu tidak teratur. Apa akibatnya jika kita makannya tidak teratur? Yang jelas kita akan mendapatkan yang namanya penyakit perut, asam lambung, lambungnya menjadi bengkak, itu akibat tidak makan teratur. Pagi, siang, dan sore apa malam ya? Yang terakhir. Adil kalau yang ketiga makannya apa? Siang, malam, sore? Baik, makan sehat yang baik, pertumbuhan tulang dan otot antara lain adalah ada susu, daging, sayur-sayuran, dan telur. Ada yang suka susu? Waktu kecil ya. Ada yang suka daging? Oh, kemarin banyak dagingnya ya. Waktu Idul Adha.
Mungkin Kak Findra dapat daging apa? Sapi, kambing, pedus. Ya. Siapa yang suka sayur-sayuran diangkat tangannya? Yang suka sayur-sayuran? Iya, pinter. Dan juga jangan lupa makan telur. Ini kalau kita teratur, insya Allah sehat. Sekarang ditambahkan lagi tentang di LKS itu adalah tentang olahraga lari. Olahraga lari itu adalah olahraga yang sangat murah, tidak membayar. Tinggal kita saja mau apa tidak untuk melakukan lari. Kalau di rumah jogging, ya. Sekarang ditambahkan lagi untuk pemerintah. Waktu zamannya pertama kali adanya virus COVID-19 itu yakni adalah berjemur di bawah sinar matahari. Itu nambah apa? Yakni menambah imun biar kita tidak sakit. Kalau kita anak-anak badan kita kurang enak badan, agak meriang, silakan keluar lihat mataharinya berjemur sampai berkeringat jam berapapun. Kalau Pak pernah itu jam 12 siang. Wow, panas-panasnya ya. Jam 12 siang Pak berjemur tidak apa-apa wes, gosong-gosong titik. Yang penting kita mendapatkan imun. Sampai berkeringat tubuh kita. Setelah itu bisa istirahat di rumah, jangan mandi. Kalau mandi nanti masuk angin lagi. Nah, itu. Di sini olahraga ya, ada olahraga pendek, ada olahraga jauh, dan sebagainya. Itu tentang olahraga lari yang sangat murah. Oke, selanjutnya tentang pembelajaran 1, mengidentifikasi ide pokok. Nah, ini identifikasi pokok sudah berhari-hari kita laksanakan. Ide pokok ini adalah pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Di dalam LKS halaman 35 ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf ya, ada 3 paragraf. Yang pertama, lari merupakan salah satu, itu paragraf 1. Yang kedua, lari terdiri dari beberapa lari terdiri terbagi menjadi 3 macam olahraga. Ini paragraf kedua. Yang ketiga, manfaat lari adalah menyehatkan jantung. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel seperti halaman 36. Ini tabel. Nah, di situ ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di teksnya itu hanya ada 3. Jadi cukup 3 saja. Nanti anak-anak bisa mengerjakan 3 paragraf. Mana yang dinamakan ide pokok silakan ditulis. Hanya 3 ya. Kita lanjut. Pembelajaran kedua. 1 hari 2 pembelajaran ya. Yakni halaman 37. Wah, 37. Tulang sebagai alat gerak manusia. Kalau berbicara tulang-tulang otot, itu berarti otomatis pembelajarannya adalah IPA atau muatannya adalah IPA. Fungsi tulang menopang tubuh. Kalau nggak ada tulangnya, itu lembek. Mana tubuh kita yang tidak ada tulangnya? Telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Itu tidak ada tulangnya. Kalau kita pegang, itu bisa ditekuk-tekuk. Nah, coba telinganya ditekuk-tekuk. Bisa apa enggak? Bisa ya. Apalagi telinga yang besar. Telinganya apa? Hewan apa? Gajah. Oh, itu kan bisa mengibas-ngibaskan telinganya. Coba kalau misalnya telinga itu ada tulangnya. Tidak bisa dia mengibas-ngibas. Kaku. Seperti tangan kita yang ini.
Yang ini ya, coba ditekuk bisa apa enggak? Enggak bisa. Kalau yang ini itu ada pergelangannya. Ada pergelangannya, jadi bisa ditekuk. Beda lagi yang ini. Tapi jari itu bisa ditekuk karena ada pergelangannya, ada sela-selanya. Untuk memberikan bentuk tubuh tanpa meletakkannya otot-otot. Tulang itu terbagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, berdasarkan zat dan penyusunnya. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua lagi. Tulang pipi Pipi. Tulang pipa. dan tulang pipa. Ya. Tulang pipi itu apa? Tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Nah, ini namanya tulang pipi. Bukan pipi-pipi ini ya, bukan. Sedangkan tulang pipa itu adalah tulang paha dan lengan. lengan. Ingat-ingat ya. Tulang Ya. pipi itu adalah telapak tangan dan tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu di mana? Di mana itu? Di dalam perut ya. Terus ada tulang pipa, itu ada tulang paha dan tulang lengan. Sedangkan tulang berdasarkan zat penyusunnya itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Apa yang dimaksud tulang rawan? Contohnya tulang telinga. Ini rawan. Kalau kita tidak ada telinganya, oh, kemasukan debu banyak. Ya, kalau kita mandi, kemasukan air. Ini tujuannya baik ini telinga. Maka bersyukurlah kita mendapatkan telinga yang sebaik mungkin ini. Yang selanjutnya ada tulang keras. Apa tulang keras? Contohnya adalah tulang tengkorak. Semua badan dari kepala, seperti gambar halaman 37 ini namanya tengkorak kepala itu. Nah, ini ya. Kita lanjut. Ya. Perhatikan gambar ini. Ini termasuk bagian apa, anak? Tangan. Tangan, pinter. Ini tangan kita. Perhatikan ini. Ini tangan kita. Ini namanya tulang lengan atas. Lengan atas. Bisa dipegang tangannya yang tulang atas. Terus bawahnya sedikit itu ada namanya tulang hasta. Itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Ada dua itu. Dari gambar itu terbagi menjadi dua. Ada yang kecil, dagingnya yang satunya. Terus ada tulang pengumpil. Terus bawahnya lagi tulang pergelangan. Yang ini, yang bisa ditekuk-tekuk itu pergelangan. Itu pergelangan tangan. Kalau kita menahan, kalau tidak sesuai, pasti nanti pergelangan kita akan sakit. Terus di bawahnya sedikit ada tulang telapak tangan. Bawahnya lagi di jari-jari namanya tulang jari tangan. Jari-jari tangan yang bisa ditekuk. Ini ya. Oke. Selanjutnya yang satunya ini tengkorak bagian bawah. Bagian bawah kita. Ada ini berbentuk love. Berbentuk love ya, hampir sama. Namanya tulang panggul. Nah, tulang. Bawahnya lagi ada tulang paha. Nah, ini namanya tulang paha. Kalau anak-anak biasanya beli ayam chicken sukanya yang paha ya. Ini paha, Ya. paha bagian manusia. Hampir sama kita seperti ini. Bawahnya lagi, ini ada bentuk lingkarannya ini. Namanya tulang tempurung kaki. Bisa dipegang sendiri-sendiri tulang tempurungnya. Berbentuk lingkaran itu. Biasanya anak-anak diketuk ya. Diketuk-ketuk. Terus bawahnya lagi ada tulang petis. Terus bawahnya lagi ada tulang kering. Nah, ini namanya tulang kering.
Nah, ini kalau bergurau, tulang mana yang paling tidak bisa basah? Tulang apa namanya? Tulang kering. Ya tidak basah karena namanya tulang kering. Ini bergurau saja. Terus bawahnya lagi yang ini tulang pergelangan kaki. Nah, bisa dilihat sendiri, diraba-raba kakinya yang bisa ditekuk-tekuk itu namanya tulang pergelangan kaki. Biasanya kalau kita pemanasan ya, ditekuk ke belakang kakinya, ditahan, itu menggunakan dua. Tulang tempurung kaki ditekuk, juga tulang pergelangan kaki juga ditekuk. Terus yang ini ada tulang telapak kaki. Telapaknya asli. Telapak kaki. Terus yang bawah adalah tulang jari kaki. Ini bagian-bagian tubuh kita, tengkorak kita seperti ini. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Ada dua tadi, yaitu tentang otot dan tulang, terus tentang ide pokok paragraf, terus tentang bagian-bagian nama-nama tulang-tulang tubuh kita. Ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya? Enggak. Kalau tidak ada, selanjutnya anak-anak tadi dikerjakan halaman 36. Halaman 36 bisa dilihat halaman 36. Yang atas apa yang bawah, Pak? Yang atas saja. Oke, yang atas saja paragraf 1, 2, dan 3 saja. Oke, paragraf 1, 2, dan 3 saja. Yang lainnya tidak usah. Selanjutnya silakan dibuka. Silakan dikerjakan yang halaman 40. Halaman 40 itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Habib nggih. Nama-nama bagian tulang. Itu apa? Ini namanya apa? Paham nggih? Nggih. Nah, jadi ada dua, sama-sama IPA-nya, yakni halaman, saya ulangi lagi, halaman 36, 1 sampai 3 paragraf saja. Terus halaman 40 menyebutkan nama-nama bagian tulang. Itu saja dari Pak Habib. Ada yang tanyakan lagi? Boten. Oke, terima kasih. Itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, salam sehat. Silakan lanjut.